Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Setelah suara dari dapur tadi mereda, semua mata mengarah padanya. Tapi berbeda dengan sebelumnya, Fanya enggak langsung buka suara. Dia hanya menatap kosong ke lantai, jemarinya menggenggam cangkir yang sudah dingin. 3 hari lalu, aku dan keluarga baru pulang dari pegunungan. Nada bicaranya berat. Bukan seperti orang yang mau cerita horor, tapi lebih seperti seseorang yang belum benar-benar siap membagikan sesuatu yang baru saja terjadi. Kita berangkat pagi, aku, mama, papa, sama adekku. Kita camping bareng di lereng gunung, tempat favorit keluarga tiap liburan. Udara dingin, suasana sepi, cuma suara alam. Kayak biasa aja. Malam pertama mereka tidur di tenda besar. Api unggun, marshmallow, dan suara jangkrik. Semua terasa seperti liburan keluarga biasa. Tapi malam itu, aku kebangun jam 2. Dan aku dengar suara kayak jeritan kecil. Jauh dari arah hutan. Nggak jelas. Tapi kayak anak kecil. Nangis pelan. Fanya enggak keluar tenda. Tapi malam itu dia tidur sambil memeluk adiknya erat-erat. Kita pulang hari ketiga. Jalanan masih sepi, kabut turun dari atas gunung. Papa nyetir pelan, karena jalan itu terkenal licin. Mereka melewati tanjakan yang dikenal warga sekitar sebagai tanjakan buta, karena tikungannya tajam dan sering terjadi kecelakaan. Waktu itu mobil kami naik tanjakan, lalu terasa kayak ada yang narik ke belakang. Bukan remblong, bukan juga licin. Tapi kayak ada yang berat ikut numpang. Tiba-tiba mobil oleng. Teriakan mama. Adek menjerit. Mobil kita jatuh ke jurang. Aku cuma ingat gelap. Semua gelap. Tapi aku dengar suara di telingaku pelan, belum waktumu. Fanya membuka mata di rumah sakit keesokan harinya. Tangannya patah, kakinya memar, tapi selamat. Tapi yang aneh, papa dan mama juga selamat. Yang paling parah adikku kakinya patah dan masih di rumah sakit sampai saat ini. Tak ada tubuh, tak ada luka, tak ada darah. Hanya sabuk pengamannya yang terbuka, dan boneka kecilnya tergeletak di jok belakang. Langit malam di rumah Fanya terasa makin pekat. Cerita yang awalnya sekedar nostalgia horor, perlahan berubah menjadi kesaksian luka yang masih basah. Fanya menghela napas. Senyum kecil terselip, tapi matanya berkaca. Maaf ya, aku baru cerita sekarang. Bukan karena gak percaya sama kalian, tapi karena aku juga baru benar-benar ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Putri, Siwi, dan Fernis saling pandang. Ketiganya baru sadar luka yang dibawa Fanya lebih dalam dari yang tampak. Setelah mobil kami jatuh, warga bantu evakuasi. Kami dibawa ke rumah sakit terdekat. Papa luka di lengan, mama keseleo. Aku sempat pingsan. Tapi Dira, adik kecilku, paling parah. Kepalanya berdarah dan dia nggak bangun sama sekali. Setelah 1 hari terbaring, Fanya siuman. Kepalanya berat, badannya masih lemah. Tapi sesuatu menarik langkahnya menuju lorong rumah sakit. Lorong panjang itu sepi, dingin. Bau antiseptik dan suara detak monitor jadi satu-satunya penanda kehidupan. Dari kejauhan, ia melihat mama duduk memeluk lutut, menangis dalam diam. Papa berdiri mematung, wajahnya pucat dan kosong. Aku tanya, "Ma, Dira gimana?" Tapi mama tak menjawab.
Ia hanya menangis makin keras. Tubuhnya bergetar. Fanya mendekat, duduk di samping, dan memeluk ibunya. Pelukanku enggak dibalas. Mama cuma nyender ke bahuku dan berkata, harusnya bukan dia. Fanya diam saat menceritakannya, matanya mulai basah. Siwi menggenggam tangannya. Putri menunduk, sementara Fernie meremas bantal di pangkuannya. Aku berdiri, mau lihat Dira. Dia terbaring, wajahnya tenang. Tapi tubuhnya dingin. Terlalu dingin. Malam kedua setelah kecelakaan, aku mimpi. Dira berdiri di pinggir jurang tempat kami jatuh. Dia senyum dan bilang, aku nggak bisa pulang kalau kamu masih nyalahin dirimu sendiri. Sejak itu, tiap malam dia datang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk nunggu aku ngelepas dia. Dan malam ini adalah hari ketiga. Hari ketiga setelah tubuhnya dimakamkan. Tapi jiwanya belum pergi. Fanya berhenti. Air matanya jatuh diam-diam, tapi suaranya tegas. Aku cerita ini bukan untuk minta dikasihani, tapi karena aku butuh saksi. Butuh kalian tahu bahwa Dira masih di sini. Dan mungkin dia butuh kita buat bantu dia pulang. Hening. Hanya suara angin malam yang menyusup lewat ventilasi jendela. Lalu Siwi bicara pelan. Kamu gak sendirian, Van. Putri mengangguk. Fernie berdiri dan langsung menyalakan lilin kecil di meja. Kalau malam ini jadi malam perpisahan, kita nemenin kamu. Fanya mengangguk. Ia lalu berdiri, berjalan pelan ke kamar dan keluar membawa boneka kecil berwarna kuning, milik Dira. Dia paling suka boneka ini. Kalau dia datang malam ini, aku pengen dia tahu, kita nggak lupa. Fanya akhirnya kembali ke rumah. Kondisinya sudah membaik meskipun masih sering merasa lelah dan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Tapi yang paling terasa bukan luka fisik, melainkan sepi yang menyelimuti rumah. Biasanya tiap aku pulang, suara Dira yang paling rame. Dia bakal langsung peluk aku, nanya bawa oleh-oleh atau enggak. Tapi kali ini rumah itu hampa. Hari itu Fanya bangun pagi. Ia melihat kertas kecil di meja makan, tulisan tangan Mama. Kami ke RS. Dira masih belum ada perubahan. Hati-hati di rumah ya, Nak. Sendiri. Fanya menyapu lantai, membersihkan debu dari rak, menyalakan kipas. Tapi kemanapun ia bergerak, rasanya seperti ada yang mengawasi. Seolah Dira belum benar-benar pergi. Saat membersihkan kamar Dira, Fanya berhenti di depan lemari kecil di pojok ruangan. Di sanalah semua mainan favorit Dira disimpan. Ia menarik laci paling bawah, menemukan gambar tangan kecil di atas kertas lipat. Ada tulisan dengan spidol merah. Kak Fanya sayang Dira kan? Tangannya gemetar. Sore itu, ayah dan ibu pulang sebentar. Mereka masuk rumah dalam diam. Fanya menyiapkan teh, duduk di meja makan, dan mencoba membuka obrolan. Gimana Dira hari ini? Mama diam. Pandangannya kosong ke arah gelas. Ayah menatap Fanya sebentar, lalu berdiri dan hanya berkata pelan. Papa balik ke RS dulu, kamu istirahat ya. Fanya mencoba menahan, tapi ada apa sih? Kenapa gak ada yang mau bilang apa-apa? Aku juga pengen tahu. Tapi ibunya hanya memalingkan wajah, matanya basah. Dan mereka berdua pergi lagi. Malam menjelang. Rumah masih kosong. Fanya duduk di sofa, boneka kuning milik Dira ada di pelukannya. Televisi menyala, tapi suaranya kecil. Fanya menatap layar, pikirannya jauh. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah meredup. Dari kamar Dira, terdengar bunyi kecil, seperti suara mainan musik yang diputar. Kling, kling, kling.
Fanya berdiri perlahan. Ia mendekati kamar adiknya dan mendapati kotak musik kecil di atas meja sudah terbuka sendiri. Padahal sebelumnya dia kunci. Dan di dinding ada tulisan samar di cermin. Aku masih di sini. Fanya tertidur dengan boneka kuning Dira masih di pelukannya. Hatinya masih sesak oleh pertanyaan yang tak terjawab dan perasaan kosong yang belum sempat dipeluk ketenangan. Di antara lelapnya, ia mulai merasa dingin. Angin semilir menghembus, meskipun semua jendela sudah tertutup. Saat membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di kamar tidurnya. Fanya berdiri di sebuah lorong panjang dan sempit, dengan dinding kayu tua. Tidak ada jendela. Hanya satu pintu di ujung lorong. Pintu itu terbuka sedikit dan mengeluarkan cahaya kekuningan lembut. Langkah kakinya berat tapi perlahan, ia mendekati pintu itu. Ketika ia mendorongnya, pintu terbuka sepenuhnya. Itu kamar Dira. Tapi ada yang berbeda. Mainan-mainan Dira tertata rapi, seperti tak pernah dimainkan. Tak ada debu, tak ada kotor. Udara dalam kamar itu terasa ringan, tapi juga asing. Di tengah kamar, di depan tempat tidur kecil itu, berdiri Dira. Masih dengan piyama motif awan dan rambut dikuncir dua. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Kakak datang juga ya? Fanya terpaku. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Dira tertawa kecil, lalu berjalan pelan dan duduk di tempat tidur. Kakak gak usah sedih terus. Dira baik-baik aja kok di sini. Fanya mencoba bergerak. Suaranya akhirnya muncul, bergetar. Tapi, kamu belum bangun, Dir. Kamu belum pulang. Dira menatap Fanya, lalu menunduk. Karena aku gak bisa pulang, Kak. Belum. Tiba-tiba, cermin besar di kamar Dira mulai berembun. Tapi bukan uap, melainkan tulisan yang terbentuk sendiri. Hanya yang tidak melupakan, yang bisa mengembalikan. Dira berdiri lagi, memegang tangan kakaknya. Mama dan papa udah lupa, Kak. Mereka cuma ingat rasa sedih, tapi bukan aku. Mereka takut. Tapi kakak ingat. Kakak masih simpan boneka kuning itu. Itu berarti kakak percaya aku masih ada. Air mata Fanya mulai jatuh di pipi. Ia memeluk Dira. Kabut dua, kalau kamu percaya, aku bisa pulang. Dira berbisik. Tapi harus cepat, Kak, soalnya ada yang mau ajak aku pergi. Fanya mengangkat wajahnya, matanya membelalak. Dari sudut kamar, muncul bayangan tinggi, tubuhnya gelap, matanya merah samar. Sosok itu bergerak lambat, tapi auranya dingin dan menghisap udara di sekitar kamar. Dira memeluk Fanya makin erat. Kakak, jangan lupa. Cari yang papa simpan, di kotak kayu merah. Di gudang. Bayangan itu mendekat cepat, dan kamar tiba-tiba gelap gulita. Fanya terbangun dengan napas tersengal. Boneka kuning masih di pelukannya, tapi pipinya basah oleh air mata. Tangannya gemetar. Ia beranjak dari tempat tidur dan langsung menatap ke jendela. Langit masih gelap. Setelah menceritakan mimpinya, Fanya tiba-tiba terdiam. Wajahnya menunduk, seperti menyimpan sesuatu yang tak sanggup lagi ia katakan. Tidak ada senyum, tidak ada candaan. Hanya keheningan yang menggantung. Maaf ya, aku mau pipis. Mau ke kamar mandi dulu. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah kamar mandi yang berada di ujung lorong. Pintu menutup pelan. Klik. Telepon yang tak terduga. Suasana jadi canggung. Siwi, Putri, dan Fernie hanya saling pandang tanpa sepatah kata. Lalu, suara ponsel Putri berbunyi. Ringtone, Dira calling. Putri mengernyit.
Loh, Dira? Ia mengangkat telepon itu, menyapanya. Halo? Suara di ujung telepon terdengar lembut dan parau. Tapi bukan karena sakit, melainkan seperti seseorang yang berbicara sambil menahan tangis. Mbak Putri, maaf ya kalau Kak Fanya jika punya salah sama kalian. Putri terdiam. Fernie dan Siwi menoleh. Loh, kenapa, Dir? Dira menarik napas dalam. Kak Fanya, dia udah gak ada, Mbak. Kakak meninggal waktu kecelakaan itu. Hari ketiga ini kita baru bisa terima kenyataan. Barusan dia dikubur di kampung ibu. Maaf baru bisa ngabarin. Putri langsung berdiri. Wajahnya pucat. Apa? Tapi Fanya sama kita sekarang, Dir. Ini kita lagi di rumah kamu loh. Kita dari tadi ngobrol, makan bareng, bahkan denger dia cerita barusan. Di ujung telepon, Dira terisak. Gak mungkin, Mbak. Aku lihat sendiri kakak masuk kantong jenazah. Mama papa juga semua lihat. Fernie dan Siwi langsung berdiri. Mereka bertiga saling tatap. Tadi dia ke kamar mandi, dia belum balik. Mereka perlahan-lahan menoleh ke lorong. Pintu kamar mandi masih tertutup. Putri melangkah paling depan, pelan-pelan menuju pintu kamar mandi. Tangannya gemetar saat menyentuh kenop. Van, panggil Putri. Tak ada jawaban. Perlahan, ia memutar kenop. Pintu terbuka. Kosong. Tak ada siapapun di dalam. Tidak ada jejak air, tidak ada handuk tergantung, bahkan lampunya mati. Padahal mereka semua jelas mendengar suara pintu tertutup tadi. Siwi langsung mundur ke belakang, tubuhnya gemetar. Tadi dia duduk di situ, Put. Di situ, tunjuknya ke kursi yang kini kosong. Di atas kursi itu, hanya ada boneka kuning kecil. Boneka milik Dira. Dari jendela yang setengah terbuka, angin dingin masuk dan membawa suara yang samar. Terima kasih ya, aku cuma mau pamit.